Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Primary Training ZWK nomor 2, yaitu mengenai Units dan Layer Properties Manager. Units di ZWK digunakan untuk mengatur satuan dan format pengukuran dalam file DWG yang kita buat. Ada 4 cara untuk mengaktifkan command units di ZWK. Bisa kita aktifkan melalui ZWK icon, drawing utilities, lalu di bagian units. Di sini juga bisa kita aktifkan melalui menu bar di bagian format dan juga units, atau bahkan nanti bisa kita aktifkan juga di status bar pada bagian di sini yang ada tulisan milimeter, custom, dan bisa kita aktifkan. Ataupun nanti di sini bisa kita aktifkan juga melalui command. Contohnya seperti ini. Tinggal kita ketik UN ataupun units. Di bagian command units ini nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mulai dari length type. Di length type ini by default dia akan diatur sebagai desimal. Kalau misalnya mau kita ganti ke scientific, engineering dan seterusnya, tinggal kita klik saja. Kemudian di sini, dari segi precision, by default itu akan diatur sebagai 4 angka di belakang koma. Semakin besar angka di belakang komanya, atau semakin banyak angka di belakang komanya, maka nanti kalkulasi yang akan dilakukan di Z-bracket akan semakin presisi. Untuk angle type, by default, dia itu akan diatur sebagai decimal degree. Sama seperti yang ada di length type, jika ingin kita ganti, tinggal kita klik saja. By default, dia akan menjadi decimal degree. Untuk precision juga, by default, dia hanya angka saja. Tidak ada angka di belakang koma. Kemudian di bawah nanti ada insertion scale unit. Biasanya digunakan untuk mengatur satuan dari objek yang akan dimasukkan ke dalam file drawing. Mau itu melalui copy dan paste atau melalui external reference atau bahkan nanti melalui fitur import object di sini. Berikutnya, terkait layer manager. Ada 3 cara untuk mengaktifkan layer manager di ZWCAT. Pertama di sini bisa kita aktifkan melalui menu bar di bagian format, di bagian layer. Selanjutnya, di sini kita juga bisa mengaktifkan layer manager melalui ribbon tab home di bagian layer di sini. Ataupun nanti bisa juga kita aktifkan melalui shortcut command LE. Di layer Practice Manager, kita bisa menggunakan new layer untuk membuat layer yang baru. Kita bisa menggunakan delete layer untuk menghapus suatu layer, atau bahkan di sini kita bisa menggunakan set current untuk mengaktifkan suatu layer, di mana suatu objek akan dibuat pada layer yang sedang kita aktifkan. Sebagai contoh, di sini kita bisa membuat suatu objek baru, dan bisa kita lihat bahwa objek yang baru ini sudah dibuat pada layer 1. Untuk mengganti layer dari suatu objek, di sini kita bisa klik dulu saja objeknya, lalu kita ke bagian ribbon tab Home di bagian layer, kemudian di sini tinggal kita pilih saja layernya. Di layer manager juga nanti kita bisa mengganti warna dari suatu layer. Sebagai contoh, kita bisa mengganti circle di bagian atas ini dari warnanya merah menjadi warna biru. Tapi memang nanti, kalau misalnya kita mengubah warna yang ada di layer, maka nanti semua objek yang ada pada layer itu warnanya akan berubah. Berikutnya, kita bisa mengganti line type dari objek juga di dalam layer manager. Sebagai contoh, masih pada layer 1, di sini kita bisa mengganti line type-nya menjadi continuous, seperti ini. Lalu, di sini juga nanti kita bisa mengunci layer, agar semua objek yang ada di dalam layer tersebut tidak bisa diedit. Sebagai contoh, di sini kita bisa mengunci layer 1, lalu di sini kita bisa mencoba melakukan operasi trim. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, nanti untuk operasi trimnya pada layer 1 tidak akan bisa dilakukan. Atau bahkan di sini kalau misalnya kita mencoba untuk menghapus garis yang baru saja kita buat pun tidak akan bisa dilakukan. Untuk layernya harus kita hidupkan terlebih dahulu, lalu kita hapus untuk garis yang tadi baru kita tambahkan. Di sini nanti kita juga bisa menonaktifkan suatu layer, agar semua objek yang ada di dalam layer tersebut bisa disembunyikan. Cukup mirip dengan konsep dari layer turn off tadi. Di sini sebetulnya kita juga bisa melakukan freeze pada suatu layer, agar semua objek yang ada dalam layer tersebut nanti bisa disembunyikan dan juga dinonaktifkan. Sekali lagi, selain bisa disembunyikan, nanti juga bisa dinonaktifkan. Sebagai contoh di sini, sudah ada dua jenis blok pada file drawing ini. Untuk blok A dan juga di sini nanti ada blok B. Blok A berwarna merah di sini, dia itu ada di layer
1. Sedangkan untuk blok B berwarna putih di sini, dia itu ada di layer 0. Jika kita melakukan turn off layer pada layer 1, lalu kita melakukan beacon, sorry, di sini sepertinya harus saya ubah dulu current layernya pada layer 0. Di sini sudah dimatikan ya. Lalu di sini kita bisa melakukan beacon, maka bisa kita lihat di sini, mau itu layer B dan juga layer A, mereka tetap akan terhitung oleh beacon. Sedangkan di sini, kalau misalnya kita melakukan freeze pada layer 1, lalu kita lakukan beacon sekali lagi, maka bisa kita lihat bahwa hanya blok B yang ada pada layer 0 yang akan terhitung. Karena sekali lagi, untuk layer freeze ini dia tidak hanya menyembunyikan suatu objek pada file drawing yang sedang kita buka, tapi dia juga nanti akan menonaktifkan objek tersebut. Berikutnya, di layer manager ini nanti kita juga bisa mengganti suatu line weight. Di sini coba kita ganti line weight-nya menjadi yang paling tebal. Lalu kita juga bisa mengaktifkan suatu command yaitu LW display. Kita atur ke on, maka bisa kita lihat bahwa untuk tampilan dari si tebal garis ini yang ada pada layer 1 sudah ditampilkan secara nyata. Kemudian di sini, kita juga nanti bisa mengatur transparansi dari suatu objek yang ada pada suatu layer. Utamanya pada layer 1 ini, jika kita atur transparansinya menjadi 70, maka nanti semua objek yang ada pada layer 1 akan menjadi 70% transparan. Berikutnya di sini, by default, kita itu tidak bisa mengatur plot style melalui Layer Properties Manager. Hal ini disebabkan oleh jenis plot style yang sedang digunakan oleh file drawing yang sedang kita buat. Sebagai contoh, jika kita membuka komen plot, maka nanti bisa kita lihat bahwa nanti untuk tipe plot style yang sedang kita gunakan sekarang adalah tipe plot style CTP atau Color Dependent Plot Style. Yang mana di sini kita bisa mengatur tebal garis hasil plotting berdasarkan warna dari suatu objek. Kemudian di sini, jika kita mengaktifkan comment convert VS style, maka nanti di sini kita bisa mengkonversi jenis plot style yang sedang digunakan oleh file drawing ini agar menjadi STB. Karena sebelumnya di sini kita menggunakan format CTB file. Kalau misalnya kita buka bagian plotting pun nanti di sini, tapi sebelum itu saya ingin mengatur di bagian layer properties-nya. Di sini saya bisa ubah dulu plot style menjadi ZWCAT Color STB, lalu saya pilih yang bagian solid. Sekarang kita ke bagian plot. Kalau misalnya kita cek di sini, tentu saja di bagian plot style, dia sudah berubah menjadi STB setting. Dan sekali lagi, kalau misalnya kita cek di bagian modify, bisa kita lihat bahwa di sini kita bisa mengatur tebal garis untuk hasil printing berdasarkan warna dari suatu objek. Di bagian solid di sini yang tadi kita pilih melalui line manager, di sini bisa kita atur agar hasil line weight-nya itu tipis saja seperti ini. Ini kita klik OK dulu, lalu kita bisa apply page setup yang sudah saya punya sebelumnya. Untuk waktu plotnya kita atur di sini, lalu kita lihat di bagian preview. Bisa kita lihat bahwa di hasil printingnya, untuk semua objek yang ada pada layer 1 tadi, yaitu garisnya tipis seperti ini. Padahal kalau misalnya kita lihat di bagian model, garisnya itu sebenarnya tebal-tebal. Next, masih terkait printing, di layer manager juga nanti kita bisa menentukan apakah objek dari layer tertentu itu ingin kita sembunyikan dari hasil print atau tidak. Sebagai contoh, jika kita mematikan opsi plot pada layer 1 di sini, lalu kita melakukan plotting sekali lagi, sama ya, kita gunakan setting yang tadi, lalu kita pilih lagi bagian window-nya di sini, kemudian kita ke bagian preview, maka nanti semua objek yang ada pada layer 1 tidak akan ditampilkan ketika melakukan plotting. Terakhir, di layer manager, di sini ada fitur bernama New Report Freeze. Fitur layer ini berfungsi untuk melakukan freeze pada objek di dalam layer pada viewport yang akan dibuat atau baru secara otomatis. Sebagai contoh, di sini kita bisa pergi ke layout 2, kemudian di sini kita bisa buat viewport yang baru menggunakan fitur MView. Nanti bisa kita lihat bahwa di sini pada viewport yang baru ini tidak ada objek yang terlihat karena tadi di sini nanti untuk semua objeknya sudah di-freeze secara otomatis melalui fitur New Viewport Freeze. Kalau opsi New Viewport Freeze-nya kita matikan, lalu kita kembali di sini, kemudian kita buat viewport yang baru menggunakan MView, maka bisa kita lihat bahwa nanti hasilnya
semua objeknya akan ditampilkan kembali. Selain itu, kalau misalnya kita melakukan klik 2 kali pada viewport di sini, lalu kita pergi ke layer manager, kemudian di sini kita bisa menghidupkan layernya secara manual. Di mana freeze yang dilakukan di sini tidak akan berefek pada model workspace. Nah, untuk video kali ini sampai di sini saja. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.